Selamat datang di Langkah Tumbuh. Di sini, kita nggak cuma belajar soal usaha kecil, tapi juga tumbuh bareng, selangkah demi selangkah. Karena setiap usaha besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani tumbuh. Jangan lupa buat like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe, supaya kita bisa terus tumbuh bareng di setiap langkah berikutnya. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa kafe favorit Anda yang desainnya memenangkan penghargaan arsitektur mungkin akan tutup tahun depan? Sementara itu, abang nasi goreng di ujung jalan dengan gerobak kayu yang catnya sudah mengelupas justru sudah bisa naik haji 2 kali dan menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Ini bukan soal keberuntungan, dan ini bukan soal rasa semata. Ada matematika brutal di balik layar yang seringkali tidak disadari oleh para pengusaha muda. Selamat datang di Bedah Bisnis, di mana kita akan membongkar jebakan aesthetic tax dan realitas unit economics yang membedakan bisnis yang terlihat kaya dengan bisnis yang benar-benar kaya. Mari kita mulai dengan konsep aesthetic tax atau pajak estetika. Di era Instagram dan TikTok, kita seringkali membayar lebih untuk sebuah pengalaman visual daripada produk itu sendiri. Segelas kopi seharga Rp50.000. Apakah biji kopinya semahal itu? Tentu tidak. Anda membayar sewa tempat di lokasi premium, Anda membayar desainer interior, furniture Skandinavian, dan wifi kencang. Dalam bisnis, ini adalah beban biaya yang sangat besar yang dibebankan pada harga jual. Masalahnya, apakah pelanggan Anda loyal pada kopi Anda atau hanya loyal pada konten story Instagram mereka? Ketika tren visual bergeser, begitu juga pendapatan Anda. Untuk memahami kenapa banyak bisnis viral bangkrut, kita harus melihat unit economics. Sederhananya, ini adalah keuntungan langsung yang Anda dapatkan dari setiap satu unit produk yang terjual sebelum menghitung biaya operasional tetap seperti gaji karyawan dan sewa gedung. Banyak pengusaha terjebak pada metrik yang salah, omzet. Mereka berteriak bangga tentang omzet ratusan juta, tapi lupa bahwa margin keuntungan per unit mereka tipis setipis kertas. Jika Anda menjual rugi di setiap gelas kopi demi harga yang bersaing, volume penjualan yang besar tidak akan menyelamatkan Anda. Itu hanya akan mempercepat kebangkrutan Anda. Mari kita bedah perbandingannya. Inilah pembunuh diam-diam bisnis modern, CAC, atau Customer Acquisition Cost. Berapa biaya yang harus Anda keluarkan untuk mendatangkan satu pelanggan baru? Untuk kafe viral, biayanya gila-gilaan. Anda harus membayar fotografer, membayar influencer jutaan rupiah untuk sekali posting, dan membakar uang untuk Facebook serta Instagram Ads setiap hari. Jika Anda berhenti beriklan, pelanggan berhenti datang. Ini seperti narkoba bagi bisnis, Anda ketergantungan pada paid traffic. Tanpa sadar, sebagian besar margin keuntungan kopi Anda habis hanya untuk membeli pelanggan agar mau datang ke toko Anda. Sekarang, bandingkan dengan abang nasi goreng. Berapa biaya marketing mereka? Rp0. Strategi mereka adalah sensori marketing murni dan lokasi strategis. Suara spatula beradu dengan wajan, nyala api yang terlihat dari kejauhan, dan yang paling mematikan, aroma bumbu yang ditumis dan terbawa angin. Aroma ini adalah iklan gratis yang langsung menyerang sistem limbik otak manusia, memicu rasa lapar secara instan. Mereka tidak perlu algoritma media sosial untuk menemukan pelanggan. Pelangganlah yang dipaksa secara biologis untuk menemukan mereka. CAC mereka mendekati 0, yang berarti margin keuntungan mereka jauh lebih sehat. Fenomena kafe viral ini mengingatkan kita pada kejatuhan WeWork, sebuah perusahaan yang divaluasi puluhan miliar dolar hanya karena hype dan narasi komunitas, padahal fundamental bisnisnya adalah menyewa gedung mahal dan menyewakannya kembali dengan margin tipis. Mereka fokus pada pertumbuhan, bukan profitabilitas. Mereka membakar uang investor untuk dekorasi kantor yang mewah dan pesta, persis seperti kafe yang membakar uang untuk dekorasi estetik.
Ketika ekonomi melambat dan investor berhenti menyuntikkan dana, realitas menampar keras. Tanpa fundamental unit economics yang kuat, valuasi hanyalah angka fiktif di atas kertas. Tanpa gelar MBA, pedagang nasi goreng sebenarnya menerapkan prinsip value investing ala Warren Buffett. Mereka fokus pada moat atau parit pelindung bisnis. Apa moat mereka? Lokasi yang tidak tergantikan, resep rahasia yang tidak bisa di-copy-paste, dan struktur biaya operasional yang sangat rendah. Mereka tidak peduli dengan valuasi atau exit strategi untuk IPO, mereka peduli pada free cash flow. Uang tunai yang masuk malam ini, dikurangi biaya belanja pasar besok pagi, adalah keuntungan bersih yang bisa langsung dinikmati. Ini adalah bentuk bisnis paling murni dan paling tangguh. Mari bicara soal CAPEX atau modal awal. Sebuah kafe standar membutuhkan renovasi ratusan juta dan mesin espresso seharga mobil keluarga. Beban penyusutan aset ini akan memakan profit bulanan selama bertahun-tahun. Break-even point atau balik modal mungkin baru terjadi di tahun ketiga. Itu pun jika kafenya masih buka. Sebaliknya, pedagang nasi goreng memiliki CAPEX sangat rendah. Gerobak, kompor, dan peralatan masak mungkin tidak sampai 10 juta rupiah. Dalam hitungan bulan, mereka sudah balik modal dan menikmati profit murni. Resiko kerugian modal mereka sangat minim dibandingkan pengusaha kafe yang mempertaruhkan tabungan masa depannya. Faktor berikutnya adalah LTV atau Customer Lifetime Value. Seberapa sering pelanggan kembali? Pelanggan kafe estetik seringkali adalah loyalty shifter. Mereka tidak setia pada brand Anda, mereka setia pada kebaruan. Begitu ada kafe baru yang lebih instagramable buka di blok sebelah, mereka akan pindah. Tapi pelanggan nasi goreng, mereka kembali karena rasa. Mereka memiliki ikatan emosional dengan produknya, bukan tempatnya. Pelanggan yang datang seminggu sekali selama 10 tahun, jauh lebih berharga daripada 1000 influencer yang datang sekali hanya untuk konten, lalu menghilang selamanya. Banyak pebisnis muda terobsesi dengan skala, buka cabang di mana-mana, franchise, kemitraan. Tapi ingat aturan emas ini, Anda tidak bisa men-scale up bisnis yang unit economics-nya negatif. Jika satu toko rugi, membuka 10 toko hanya berarti Anda melipat gandakan kerugian Anda 10 kali lipat. Nasi goreng seringkali sulit di-scale up karena ketergantungan pada skill koki, tapi justru itu yang menyelamatkan mereka. Mereka tumbuh secara organik, mereka tidak memaksakan ekspansi yang didanai utang yang akhirnya menjadi bom waktu bagi arus kas mereka. Ada satu biaya tersembunyi lagi dalam bisnis yang mengandalkan visual, biaya pemeliharaan estetika. Tren desain interior berubah sangat cepat, industrial, minimalis, Skandinavian, lalu Japandi. Agar tetap relevan, kafe harus terus melakukan renovasi kecil atau besar setiap beberapa tahun. Ini adalah pengeluaran berulang yang tidak pernah berakhir. Sementara itu, gerobak nasi goreng yang semakin tua, semakin gosong, justru sering dianggap semakin legend dan otentik oleh masyarakat. Waktu bekerja melawan kafe estetik, tapi waktu bekerja mendukung pedagang kaki lima yang legendaris. Ujian sesungguhnya dari sebuah model bisnis adalah krisis ekonomi. Ketika daya beli masyarakat turun, apa yang pertama kali mereka coret dari daftar pengeluaran? Kopi mahal seharga Rp50.000 adalah kemewahan yang mudah dihilangkan. Tapi makan malam itu kebutuhan pokok. Dan ketika orang berhemat, mereka beralih dari restoran mahal ke street food yang terjangkau. Bisnis nasi goreng memiliki sifat anti-fragile atau tahan banting. Semakin sulit ekonomi, semakin rasional pilihan konsumen, dan semakin bersinar proposisi nilai yang ditawarkan oleh pedagang kaki lima. Kenyang, enak, dan murah. Jadi, apa pelajarannya bagi Anda yang ingin memulai bisnis F&B atau bisnis apapun? Berhentilah terobsesi dengan kulit luar. Berhentilah mencoba memenangkan kompetisi kecantikan di Instagram. Kembalilah ke dasar.
Fokuslah pada produk yang begitu bagus sehingga orang akan tetap membelinya meskipun Anda menjualnya dari dalam garasi yang gelap. Fokuslah pada unit economics yang sehat, di mana setiap penjualan memberikan profit nyata, bukan sekadar omset semu. Estetika itu bagus sebagai bonus, tapi estetika adalah fondasi yang rapuh untuk membangun kerajaan bisnis. Kita perlu mendefinisikan ulang apa itu kesuksesan bisnis. Apakah sukses itu memiliki 100 cabang, tapi terlilit utang miliaran dan tidak bisa tidur nyenyak? Atau memiliki 1 atau 2 outlet sederhana, tapi memiliki cash flow positif, dana darurat yang kuat, dan kebebasan finansial yang nyata? Abang nasi goreng mungkin tidak pernah masuk majalah Forbes, tapi dia tidur nyenyak setiap malam, mengetahui bisnisnya berdiri di atas tanah yang kokoh, bukan di atas gelembung sabun yang siap pecah kapan saja. Bisnis bukan tentang siapa yang paling keren, tapi siapa yang paling bertahan lama. Jangan biarkan aesthetic tax memakan profit masa depan Anda. Pelajari angkanya, pahami unit economics-nya, dan bangunlah bisnis yang rasional, bukan emosional. Jika Anda ingin analisis bisnis yang lebih tajam dan membongkar mitos-mitos pasar lainnya, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di analisis berikutnya, dan selamat membangun bisnis yang benar-benar menguntungkan.